إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Umat al-Islam, betapa agungnya masjid di dalam Islam, di mana ia adalah bangunan yang sangat dicintai oleh Allah. Nabi SAW ditanya tentang tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini dan tentang tempat yang paling Allah tidak sukai. Rasulullah SAW mengatakan ahabbul biladi ilallah masajiduha, tempat yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah masjid-masjidnya. Subhanallah, saudaraku sekalian, mencintai masjid dan menjadikan hati kita terpaut dengan masjid, menjadikan kita termasuk orang-orang yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Rasulullah bersabda, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara 7 orang itu? Allah mengatakan rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Subhanallah, orang yang hatinya terpaut dengan masjid, dia mencintai masjid, dia rindu kepada masjid, dijadikan oleh Allah pada hari kiamat, diberikan oleh Allah pada hari kiamat naungan, di mana di hari itu kita sangat membutuhkan naungan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala pun memberikan janji yang besar bagi mereka yang membangun rumah ini, yaitu masjid, yaitu dengan sebuah rumah di surga. Allah berfirman, man bana lillahi masjida banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga. Dalam satu ayat yang lain, walau kama fasyiqatin, walaupun ia membangunnya hanya sebesar sangkar burung saja. Subhanallah, saudaraku seiman, maka Allah Subhanahu wa taala menyaksikan keimanan orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid. Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Allah mengatakan, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah siapa? Hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Dia benar-benar menjaga salat dan membayar zakat. Dia tidak takut kecuali hanya Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Lalu Allah mengatakan, wa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Maka semoga mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Kata Ibnu Abbas, kata-kata asa dalam Al-Quran artinya pasti. Artinya pasti orang yang memakmurkan masjid itu diberikan hidayah hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka Allah pun menjamin orang yang senantiasa menjalankan kakinya menuju masjid dan dia terus menjaga agar bisa sholat di masjid, bahwa ia akan hidup dalam keadaan baik dan wafat pun dalam keadaan baik. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Ra'aitu Rabbi," aku bermimpi tadi malam melihat Allah Subhanahu wa taala, fi ahsani suratin, dalam bentuk yang paling indah. Fayaqulu li, lalu Allah berfirman kepadaku, "Ya Muhammad, atadri fima yahtasimu fihi al-mala'ul a'la?" Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh para malaikat yang ada di langit sana? Maka kemudian Rasul bersabda, "La adri," aku tidak tahu ya Allah. Lalu Allah pun meletakkan tangannya, kata Rasulullah, di antara dua pundakku, sehingga aku merasakan dinginnya di antara dua dadaku, sehingga aku pun mengetahui apa yang terjadi di langit dan di bumi. Lalu kemudian Allah berfirman kepadaku, apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit sana? Rasulullah bersabda, fil kafarati wad darajat, tentang amalan yang bisa menggugurkan dosa dan amalan yang mengangkat derajat. Apa itu amalan yang menggugurkan dosa, saudaraku? Rasulullah bersabda, masyul aqdami ilal jama'at, berjalan kaki menuju salat berjamaah. Wa intidharu salawati ba'da salawat, menunggu satu salat sampai salat berikutnya di masjid. Wa isbaghul wudu'i indal makruhat, dan menyempurnakan wudu saat-saat sulit. Lalu Allah berfirman kepada Rasulullah, sadaqta, kamu benar. Man fa'ala hadha, siapa yang melakukan perbuatan ini, asha bi khairin wa mata bi khairin, ia akan hidup di atas kebaikan dan ia pun akan meninggal di atas kebaikan. Allah menjamin, ya akhal Islam, setiap para pecinta masjid yang senantiasa menjalankan kakinya menuju masjid, bahwa ia akan hidup di atas kebaikan dan wafat pun di atas kebaikan. Ya subhanallah, adakah keutamaan yang lebih agung dari ini? Semua kita pasti ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Maka para pecinta masjid itu insyaallah Allah jamin dia untuk wafat di atas kebaikan, sebagaimana janji Allah dalam hadis tadi. Faya ummatal Islam, maka jadikanlah ya akhal Islam hati kita terpaut dengan tempat yang mulia ini. Jangan sampai hati kita lebih terpaut di tempat-tempat yang lainnya, apalagi tempat-tempat yang melalaikan. Maka orang yang mencintai masjid itu pertanda ia memang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Dan orang yang tidak suka masjid itu pertanda dia tidak beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Maka ya akhal Islam, tanda orang yang mencintai masjid, ia memakmurkannya. Dan memakmurkan masjid yang paling agung adalah dengan meramaikan salat berjamaah di dalamnya. Tanda orang yang mencintai masjid, dia berusaha untuk menjaga masjid agar ia senantiasa wangi, agar ia senantiasa bersih. Dahulu ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Al-Mujmir, yang selalu memberikan wewangian di masjid. Ia adalah yang bernama Abdullah Al-Mujmir dan anaknya yang bernama Nuaim Al-Mujmir. Subhanallah ya akhal Islam. Maka dari itulah ya akhal Islam, orang-orang yang mencintai masjid, dia hatinya selalu ingin kembali ke masjid. Walaupun badannya di rumah, tapi hatinya selalu rindu ingin kembali ke masjid. Ia merasakan kedamaian di masjid, ia merasakan ketenangan di masjid. Karena di masjid itulah ia bisa bermunajat kepada Allah Azza wa Jal. Faya akhal Islam, inilah subhanallah keutamaan masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Jadilah kita orang-orang atau para pemuda atau anak-anak masjid, dan jangan sampai kita menjadi anak-anak bioskop ataupun yang lainnya yang melalaikan kita dari mengingat Allah Azza wa Jal. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatal Islam, sebagai seorang muslim kita wajib menghormati masjid. Karena kita sudah mengetahui bahwasannya masjid adalah tempat yang sangat dicintai oleh Allah. Maka hormatilah masjid. Lalu bagaimana menghormati masjid? Yang pertama, ketika kita masuk masjid, kita jangan lupa untuk sholat tahiyat masjid. Rasulullah bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, jangan duduk sampai ia salat 2 rakaat, kata Rasulullah. Bahkan pernah dalam hadis riwayat Muslim dalam sahihnya, Rasulullah sedang khutbah Jumat. Lalu ada seorang laki-laki yang bernama Sulaik al-Ghatafani masuk ke masjid dan langsung duduk. Kemudian Rasulullah menegur dan berkata, "Asallaita raka'atain?" Apakah kamu sudah salat 2 rakaat? Kata sahabat ini, "Belum wahai Rasulullah." Kata Rasulullah, "Kum farka raka'atain wa tajawaz fihima." Bangun kamu, salat 2 rakaat dan ringankan salatmu. Padahal mendengarkan khutbah Jumat wajib, saudaraku. Tapi ternyata Rasulullah SAW menegur seorang laki-laki yang masuk masjid tidak sholat tahiyat masjid. Bahkan Rasulullah menyebutkan bahwa di antara tanda hari kiamat, minna min asyratis sa'ah an tutakhadul masjid turqat. Masjid hanya dijadikan untuk tempat lalu lalang saja, di mana orangnya tidak sholat tahiyat masjid. Subhanallah, saudaraku sekalian, ini penghormatan yang teragung terhadap masjid. Yaitu kita ketika masuk masjid, jangan lupa untuk sholat tahiyat masjid. Yang kedua, saudaraku sekalian, jangan mengangkat suara di masjid. Karena itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasul bersabda, "Iyyakum wa haisyatil aswaqi fil masajid." Jauhi oleh kalian haisyatul aswaq, suara-suara gaduh di masjid. Itu menunjukkan haram hukumnya. Bahkan di zaman Umar bin Khattab, ada 2 orang yang sedang ngobrol, lalu mereka meninggikan suaranya. Maka Umar melempar mereka berdua dengan kerikil. Lalu kemudian Umar memarahi dan berkata, "Min aina antuma?" Dari mana kalian berasal? Mereka berdua berkata, "Kami dari Taif." Kata Umar, "Kalau kamu penduduk kota Madinah, la auja'tukum darban, aku akan pukul kamu." Apa kamu tidak tahu bahwasanya Rasulullah SAW melarang untuk mengangkat suara di masjid? Mengangkat suara di masjid dilarang oleh Rasulullah SAW. Bagaimana dengan keributan-keributan? Terkadang anak-anak kecil mengangkat suara, menjerit-jerit dan yang lainnya. Itu perkara yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ummatul Islam, di antara bentuk penghormatan kepada masjid, kita senantiasa membersihkannya dan mensucikannya. Bahkan kita dianjurkan untuk membersihkan bahkan kotoran sekecil, ya, yang sangat kecil yang kita lihat, kita sangat dianjurkan untuk membersihkannya. Di antara bentuk penghormatan kepada masjid, saudaraku sekalian, yaitu kita berusaha mencintainya dan mencintai para orang-orang yang mencintainya. Karena sesungguhnya itu adalah merupakan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ya akhal Islam, inilah masjid. Jadikanlah masjid itu di hati-hati kita. Jadikanlah hati kita benar-benar mencintai masjid, sehingga kita mudah-mudahan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم وتقبل أعمالنا يا رب العالمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد